Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah acara pencarian bakat dan ketika anak ini telah selesai dengan penampilannya, juri wanita memberikan nilai 10 poin yang langsung dibantah keras oleh juri lainnya yakni Sakti Kumar. Bahkan ia mengusir kontestan dari atas panggung dengan kata-kata yang tajam. Get out! Get out! Get out! मुझे पता है मैं भी जज हूं मुझे अपना काम आता है. Kita pun diperkenalkan dengan seorang wanita cantik yang masih bersekolah bernama Insia dan ia sangat menyukai musik. Namun ketika sang ibu bernama Nasma telah datang menjemputnya, raut wajah Insia berubah karena ibu yang ia cintai telah kembali mendapatkan kekerasan dari ayahnya sendiri. Setibanya di rumah, Insia pun mengutarakan kepada sang ibu bahwa ia akan mengikuti sebuah kompetisi bernyanyi karena Insia mengincar hadiah yang ditawarkan yaitu berupa laptop serta internet 1 tahun gratis. Namun sang ibu mengkhawatirkan kemauan Insia tersebut dikarenakan ayahnya memiliki sifat bengis yang lebih parah dari iblis. Inilah Faruk, sosok ayah dari anak yang butuh kasih sayang, dan inilah sosok suami dari istri yang butuh perhatian. Namun hal tersebut tak pernah mereka dapatkan, bahkan si ayah mengeluarkan cacian serta makian hanya gara-gara makanan yang dibuatkan tak sesuai dengan seleranya. Setelah Faruk tertidur, lalu Nasma menyiapkan keperluan kerja suaminya yang akan berangkat ke Arab esok hari, dan Insia yang telah muak dengan perlakuan ayahnya maka ia meminta agar ibunya bercerai saja. Akan tetapi sang ibu tak berani untuk berpisah dikarenakan nantinya siapa yang akan menafkahi keluarga dan siapa yang akan membiayai sekolah Insia. Dan mendengar hal tersebut, Insia pun menatap sang ibu dengan penuh keyakinan bahwa ketika tujuan telah ditentukan, maka alam akan mencarikan jalan keluar. Dan Insia meminta ibunya berjanji jika nanti Insia telah menemukan jalannya maka sang ibu harus menepati janjinya. Keesokan harinya ketika Insia berangkat menuju sekolah, sedikit pun tak ada niat belajar dalam pikirannya karena Insia terfokus membuat lagu ciptaannya sendiri. Bahkan ia tak peduli jika harus dipukul oleh ibu guru, sehingga membuat Cintan selaku pria yang mengagumi Insia sejak dari lama berusaha untuk ada meskipun sekalipun tak pernah dianggap ada. Setibanya di rumah, Insia dikagetkan dengan sebuah kotak hadiah yang ternyata isi di dalamnya merupakan sebuah laptop pemberian ibunya. Dikarenakan tempo hari Insia tak jadi mengikuti kompetisi karena tak diizinkan dan sang ibu tidak memberitahukan uang untuk membeli laptop berasal dari mana. Terinspirasi dari sebuah lagu pada kanal YouTube yang mendapatkan penonton ratusan juta penayangan, Insia mengambil gitarnya masuk ke dalam kamar lalu menghidupkan laptop dan akan merekamnya. Namun tiba-tiba semangatnya seketika padam tatkala ia teringat akan kekejaman sang ayah yang tak pernah mendukung impiannya. Sang ibu yang mendengar kegaduhan pada pukul 3 pagi itu pun menghampiri dan menanyakan sebab musabab. Insia sangat begitu kesal dan ketika telah dijelaskan, si ibu meminta Insia untuk berhenti bermimpi dan kembali melanjutkan tidurnya. Dan akan perkataan tersebut dengan watak keras serta idealisnya, Insia menjelaskan bahwa ketika engkau menyuruhku untuk tidur, otomatis aku akan bermimpi, dan mengapa setiap orang bangun pagi hingga tidur
tidur larut malam karena ingin mewujudkan mimpi mereka, karena mimpi itu adalah hal yang paling dasar untuk mewujudkan cita-cita. Dan maka dari itu sang ibu memberikan solusi untuk menutupi wajah Insia agar Insia tidak dikenali dan tidak diketahui oleh ayahnya. मैं तुझे स्टेशन पे जाने वाली ट्रेन बदलने के लिए कह रही हूँ। बहुत बेकार आइडिया है, कभी काम नहीं करेगा। Keesokan harinya Insia membuat video pertamanya dengan peralatan seadanya, akan tetapi Insia benar-benar bernyanyi dari lubuk hati yang paling dalam, mencurahkan setiap perasaan ke dalam lirik lagu ciptaannya. कोई बता दे अपना ये सफर कर देना ये तबाह मैं बूंद हूँ या हूँ लहर मैं कौन हूँ Akibatnya Insia terlambat masuk sekolah dan tentunya tertinggal catatan mata pelajaran. Cintan yang berusaha selalu ada siap sedia untuk Insia pun memberikan catatannya kepada Insia, dan inilah kali pertama Insia mulai menerima Cintan sebagai teman. क्या है? हम फ्रेंड्स हैं। नहीं है। ए चिंतन, तुम कॉपी कर लो, मैं तुम्हारे घर के बाहर बैठा हूँ। घर के अंदर भी आ सकते हो। Setibanya di rumah, Insia sangat begitu bahagia dikarenakan video pertamanya langsung mendapatkan belasan ribu penonton, dan tentunya kebahagiaan itu juga merupakan kebahagiaan bagi sang ibu. Akan tetapi si ibu mengingatkan Insia bahwa esok hari ayahnya telah kembali dari Arab dan meminta kepada Insia untuk menutup rapat-rapat tindakan yang mereka lakukan saat ini. यार नाम क्या है तुम्हारा? तुम्हारी आवाज बहुत अमेजिंग है। देखो ना, न्यूयॉर्क में भी लोग वीडियो देख रहे हैं। Keesokan harinya sang istri pun membukakan pintu untuk suami yang tak pernah menjawab salam, dan ketika Faruk melihat laptop yang di pangku Insia, Nasma beralasan bahwa laptop tak terpakai tersebut diberikan oleh kakaknya, sehingga membuat Faruk kembali mengumpat iparnya yang menjadikan rumahnya sebagai tempat sampah, serta Faruk merasa sangat menyesal telah menikahi seorang istri bodoh yang tidak berpendidikan. 10th बोर्ड का एग्जाम होता है ना शायद से मैं फंस गया हूँ Setelah Faruk pergi keluar, maka Insia pun bersiap melakukan pembuatan video kedua yang mempersembahkan sebuah lagu ciptaannya dan bercerita tentang ibunya sendiri, tentang betapa sabarnya sang ibu menghadapi setiap cobaan hidup demi membesarkan anak-anaknya. थोड़ी सी पुरानी भी जैसे सर्दी में मोटा सा जैसे किस्मत की चाव दे डाला मेरी प्यारी अम्मी जो है Berbeda dengan channel YouTube saya yang tak kunjung viral-viral, Insia dengan hanya 2 video saja mampu mendapatkan jutaan penonton. Bahkan seluruh teman sekolahnya telah mendengarkan lagu Insia tanpa mengetahui identitasnya. Dan pada suatu ketika, Insia yang melihat dirinya terpampang pada sebuah surat kabar, maka Insia ingin secepatnya kembali pulang ke rumah lalu menjawab soal ujian dengan asal-asalan untuk menyembunyikan koran di hari itu, tentunya agar sang ayah tidak membacanya. Cintan yang mengikuti Insia sedari tadi pun kini telah mengetahui bahwa Insialah sosok yang berada di balik channel Secret Superstar. Namun Cintan berjanji tak akan menceritakannya kepada siapapun, serta Cintan juga menyatakan perasaannya kepada Insia. I love you. क्या? तू जा यहाँ से, मुझे घर जाना है। Sesaat kemudian terlihat sang ayah menonton televisi yang memberitakan tentang viralnya Secret Superstar, sehingga si adik yang peka pun dengan sengaja menumpahkan teh si ayah untuk mengalihkan perhatiannya.
Pada malam harinya seperti biasa Insia membalasi satu persatu komentar pada channel YouTube-nya dan Insia juga mendapati sebuah kiriman email dari komposer ternama yakni Sakti Kumar untuk menjadikan Insia sebagai artis, namun Insia tampak tak peduli dengan tawaran tersebut karena Insia tak menyukai personal Sakti Kumar yang arogan. Babes, तुम्हारा वीडियो देखा अपना फ्यूचर बनाना है तो शक्ति को फोन करो यार रहमान को मिलने आ सकता था। Dikarenakan mengerjakan ujian tempo hari dengan asal-asalan, Insia pun mendapatkan nilai 30 dari 100 sehingga membuat sang ayah sangat begitu murka lalu meminta Insia untuk mengambil gitarnya. Tentunya mood Insia di hari itu sedang tidak baik-baik saja, maka Cintan berusaha menghibur Insia dengan mengajaknya berbicara hingga berulang-ulang kali sehingga meledaklah amarah Insia yang membuatnya memaki Cintan di depan teman-temannya. Sorry. Suatu hari ketika Faruk akan pergi menghadiri sebuah acara pesta pernikahan dengan Nasma, Faruk meminta Nasma memakai kalung perhiasan yang dibelikan oleh ayah Nasma sendiri, dan di sini terungkaplah bahwa kalung tersebut telah dijual oleh Nasma untuk membeli laptop Insia sehingga Faruk menghajar istrinya sampai babak belur tanpa belas kasihan. अब सुनिए ना, पूछा तुमसे मैं बताने ही वाली थी आपको। अब हमारी बात सुनिए। अब हम कल जाके पक्का अम्मी ने कुछ भी नहीं किया, हम ही ने जिद की। देखना चाहिए क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है अब्बा जाओ अंदर जाओ। Dari dalam bilik kamar, Insia yang sudah tak tahan lagi mendengar jerit kesakitan dari sang ibu pun mencoba meredam emosi dajjal ini, namun justru ia menyuruh Insia untuk membuang laptop dari hasil penjualan kalung emas padahal bukan dia yang membelikannya. Telah hancurnya laptop Insia, begitupun dengan mimpinya, dan kini tampak Insia selalu murung di setiap harinya, namun Cintan lagi dan lagi berusaha untuk selalu ada dan selalu menghibur Insia. Bahkan Cintan juga bersedia dimintai tolong untuk membalasi satu persatu komentar sosial media Secret Superstar dikarenakan Insia tak lagi memiliki laptop, dan ketika Cintan mengetahui bahwa password tersebut bertuliskan namanya, hati dan perasaan Cintan sangat begitu bahagia. Satu bulan kemudian Faruk telah kembali dari negara Arab dan ia tampak bahagia karena ia telah naik jabatan dan akan menetap di sana. Namun Nasma justru sebaliknya, raut wajah murung ia tampakkan seolah telah mengetahui yang akan terjadi, dan benar saja secara paksa Faruk akan menikahkan Insia dengan pria yang tidak ia kenal. अब इन आखिरी के महीनों में जितना बचपना करना है कर लो। उसने कुछ फोटोग्राफ्स भी भेजे हैं। Pada malam harinya Insia meluapkan semua kekesalan terhadap ibunya yang membiarkan tradisi merenggut hidup seorang anak, merenggut mimpi dan cita, bahkan selalu menganggap wanita hanyalah tempat menghasilkan anak serta menjadi babu di rumah yang selalu ditindas oleh pria. Insia pun berniat membawa ibunya untuk kabur dari rumah karena bagi Insia hidup harus sepenuhnya bergantung pada kendali diri sendiri. Tak lama berselang, Insia pun melihat televisi yang memberitakan tentang adanya seorang pengacara bernama Rizkia, dan ia telah berhasil memenangkan kasus perceraian dan tak peduli siapa lawannya, bahkan komposer musik ternama Sakti Kumar harus bertekuk lutut di hadapannya. Maka Insia memiliki sebuah rencana yang akan mengubah hidup dan masa depannya. 11 मर्दों की जिंदगी तहस नहस कर चुकी है।
Berbekal dari email yang sebelumnya pernah dikirim oleh Sakti Kumar, mereka mencoba menghubungi Sakti namun Cintan lupa mengisi pulsa sehingga mereka hanya bisa berharap panggilan miss call itu dapat dihubungi kembali oleh Sakti Kumar namun tak kunjung ada balasan sehingga Cintan pun kini kembali menjadi sasaran pelampiasan amarah Insia. चिंतन जाना है यहाँ से, घर जा। Dari kejauhan Cintan berteriak bahwa Sakti telah menghubungi kembali, maka Insia menyebutkan identitas dirinya yang berasal dari channel Secret Superstar dan bersedia untuk melakukan rekaman dengan satu persyaratan yang akan Insia beritahukan esok hari. सीक्रेट सुपरस्टार सर, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, पक्का प्रॉमिस ना? Insia yang belum pernah terbang dengan pesawat seperti saya itu pun dibantu oleh Cintan dengan rencananya yang sangat matang dan Cintan akan membackup serta memasang badan untuk Insia di hari itu dengan cara apapun agar pujaan hatinya dapat bertemu dengan Sakti Kumar di ibu kota. Dan di sini Insia dari balik pagar juga mengutarakan perasaannya bahwa ia juga mencintai Cintan. एयरपोर्ट जाना है। दादाजी की तबीयत खराब है। कैन आई हैव द विंडो सीट प्लीज? वो सीट हमारी है, गेट अप। कम। Sesampainya di bandara ibu kota, Insia pun dijemput oleh bawahan Sakti Kumar dan mereka langsung menuju ke studio rekaman. Dan di sana Insia sedikit terkejut melihat pakaian wanita kota dan Sakti mengungkapkan bahwa ia akan menyewa hotel bintang 5 untuk meluncing album Insia, bahkan membeli halaman terdepan surat kabar ternama untuk mempromosikan Insia karena Sakti sangat begitu optimis dengan kualitas suara yang dimiliki oleh Insia. देखो बेटा, आज नहीं तो कल मीडिया तुम्हें ढूंढ ही निकालेगी। माता की देन है, हो गया बस। चलो बेटा। सुपर हिट है बेटा, सुपर हिट गाना है। Berkali-kali dilakukan tek rekaman suara namun berkali-kali juga disalahkan oleh Sakti karena Insia merasa kesulitan dengan lagu yang dibawakan. Terlebih lagi Sakti menampar wajah bawahannya yang menampakkan sikap arogan sehingga membuat Insia menangis. Dan akan hal tersebut Sakti meminta Insia untuk pulang saja, lalu Insia meminta waktu kepada Sakti untuk istirahat terlebih dahulu. Kembali dari toilet, Insia pun meminta Sakti untuk berbicara empat mata dengannya dan Insia langsung memarahi Sakti karena kesalahan bukan ada pada dirinya melainkan pada lagu ciptaan Sakti sehingga membuat Sakti tersinggung. Namun Insia menjelaskan bahwa lirik lagu yang diciptakan sangatlah begitu romantis namun bernada disco dan lirik yang penuh makna dirusak dengan adanya sindiran. Maka Insia meminta untuk melakukan rekaman sekali lagi tapi harus dengan caranya sendiri. सर, ये गाना बहुत अच्छा है। 2007 वाला लगा, पुराना वाला, कम ऑन। Seakan tak percaya dengan versi yang dinyanyikan oleh Insia pun seketika membuat produser beranjak dari duduknya, bahkan mampu membuat air mata Sakti Kumar keluar terhipnotis. Dan jujur, lagu ini benar-benar bagus dan mungkin nanti teman-teman bisa mendengarkan untuk membuktikannya. तेरी ही बोली गाऊंगी मैं, चोला पहन के मैं तुझ में ही सज, मैं नचती फिरा छम छम छलिए, कहती है दुनिया मन के फसाने पर ठन बलिए, छम छम छलिए। Di saat Sakti hendak mengantarkan Insia kembali ke bandara, Insia menagih janji Sakti yang intinya Insia tak meminta uang sepeser pun, melainkan Insia meminta kepada Sakti agar Sakti dapat menghubungkannya dengan pengacara mantan istrinya yang tempo hari mengalahkan Sakti di persidangan. Dan tentu saja Sakti menolak permintaan Insia sehingga membuat Insia sangat begitu bersedih sehingga Sakti pun menurunkan gengsi serta egoisnya demi membantu Insia. I'm so sorry.
मेरी बात सुन नहीं इट्स फॉर दिस लिटिल गर्ल ये बच्ची के लिए ये बच्ची अगले हफ्ते इमरजेंसी इट्स एन इमरजेंसी हाँ अगले हफ्ते you're a sweetheart Singkat cerita, 1 minggu kemudian Insia kembali terbang ke ibu kota dan kali ini ia langsung dijemput dan diantar ke kantor hukum Rizkia dan di sana Insia menceritakan tentang kekejaman sang ayah terutama kepada ibunya yang selalu saja dipukul karena kesalahan-kesalahan kecil, bahkan tulangnya dibuat patah akibat lupa menyalakan dispenser sehingga Rizkia membuatkan berkas hukum yang harus ditandatangani oleh sang ibu dan Rizkia berjanji sepenuhnya akan memberikan bantuan hukum yang terbaik bagi Insia. ये लो। अरे फिक्र मत करो बहुत ही सस्ती लॉयर है शायद अंदर से उतने बुरे नहीं हो जितने बाहर से। Setelah itu Sakti pun kembali mengantarkan Insia ke bandara dan di sini Insia memeluk Sakti sebagai ungkapan rasa terima kasihnya serta Insia mengakui bahwa kepribadian Sakti sangat jauh berbeda dari yang sering diberitakan pada media. Setibanya di rumah dengan penuh semangat Insia memanggil serta menceritakan seluruh perjalanan yang dilakukan. Bahkan Insia memberikan berkas perceraian yang telah diurusnya seraya berkata tak usah khawatir tentang uang serta masa depan karena komposer Sakti Kumar akan membantu kehidupan mereka. Namun sang ibu dengan tegas menolak segala rencana anaknya sehingga meledaklah amarah yang berasal dari lubuk hati Insia bahwa ia tak tahan lagi melihat kekerasan setiap hari. Ia tak sanggup menerima mimpinya perlahan dihabisi. Ia tak rela dipaksa menikah dengan pria tua tanpa bertanya dan Insia sangat-sangat kecewa terhadap sang ibu yang tak bisa berbuat sesuatu untuk anaknya. Meskipun Insia telah disuruh untuk meminta maaf kepada ibunya, Insia tetap bersikeras tak akan melakukannya sehingga membuat si nenek menceritakan sebuah rahasia bahwasanya ketika Nasma mengandung Insia, Faruk memaksa untuk menggugurkan kandungan hingga menyeret Nasma ke rumah sakit karena bagi Faruk, anak perempuan terlahir hanya sebagai beban. Maka Nasma memutuskan untuk melarikan diri dari rumah sakit dan kembali 10 bulan kemudian. Dan begitulah keras dan beratnya perjuangan ibumu demi menyelamatkan hidupmu. समझी मैं ये बताने में मिल रही है ना Merasa bersalah atas sikap keras kepada sang ibu menimbulkan rasa ingin membalas budi serta menuruti kemauan sang ibu. Maka Insia memutuskan untuk menghapus channel YouTube-nya, begitupun dengan sosial media yang lain. Dan sejak hari itu, kehidupan Insia selalu berselimutkan perasaan sedih dan hanya menampakkan senyum palsu. Bahkan ketika Sakti Kumar menghubunginya untuk memberitahukan betapa sukses besarnya acara launching single Insia, sedikit pun tak tampak rasa bahagia di raut wajahnya, pertanda Insia telah mengubur sedalam-dalam mimpi dan cita-citanya. जरा पड़ गई छोड़ जिद करना अंदर से को पिंजरे में Hari demi hari berlalu dan kini semakin banyak orang serta media mempertanyakan kemana hilangnya Secret Superstar sementara suaranya bergema melalui kepingan CD. Bahkan Nasma sendiri membeli kaset anaknya lalu memutarnya, namun Insia justru mematikannya karena Insia sekali lagi telah membunuh cita-citanya demi membalas bakti kepada sang ibu. Tibalah hari terakhir sebelum keberangkatan keluarga Insia menuju Arab Saudi. Tak terbayang bagaimana sakitnya perasaan Cintan, namun Cintan tetap berusaha berlapang hati dengan ikhlas melepaskan. Lalu Cintan meminta izin kepada Nasma untuk bermain bersama Insia, menghabiskan waktu yang terakhir kalinya.
Sakti Kumar pun kembali menghubungi Insia untuk mengabarkan jikalau penyanyi Secret Superstar telah masuk ke dalam nominasi awards penyanyi terbaik yang akan dilangsungkan pada tanggal 20 yang mana di tanggal ini bertepatan dengan Insia akan meninggalkan India. Lalu Sakti berpesan untuk selalu menghubunginya dan meminta agar jangan pernah melupakannya. Setibanya di bandara, Faruk pun pergi ke toilet lalu meminta Nazma untuk menunggunya melakukan boarding pass. Namun Insia yang telah terbiasa berpergian itu pun melakukan check-in terlebih dahulu agar ia tak duduk bersebelahan dengan ayahnya dan pesawat mereka akan transit ke ibu kota sebelum berangkat menuju Arab Saudi. आजा विंडो सीट पे। Telah tiba di bandara ibu kota, terlihat televisi di sana menyiarkan berita tentang pemenang nominasi penghargaan awards yang akan diumumkan sesaat lagi. Dan ketika petugas bandara memberitahukan bahwa kapasitas bagasi yang dibawa Faruk berlebih, Faruk menyuruh Insia untuk membuang gitarnya karena bagi Faruk hal itu hanyalah sebuah sampah tak berguna yang sama persis seperti isi kepala Nazma. सवारी को उठाने के लिए 5,000 रुपये दूंगा मैं। Inilah kali pertama Nazma berani menentang suaminya karena telah muak dengan tindakan tak manusiawi selama ini. Maka Nazma dengan lantang mengatakan kalimat yang sama persis seperti ucapan Insia bahwa gitar bukanlah sebuah sampah melainkan sebuah mimpi, dan tanpa mimpi hidup menjadi tak berguna karena mimpi adalah dasar dari segala tujuan. Nazma yang memutuskan untuk tidak ikut terbang menuju Arab Saudi pun hampir saja ditampar oleh Faruk, dan di sini Nazma menantang Faruk akan mengambil rekaman CCTV jika ia berani memukul lalu akan mengupload di channel YouTube Insia yang telah memiliki jutaan penggemar, sehingga Faruk tersadar bahwa gadis bercadar yang diberitakan tempo hari adalah Insia. Bahkan Nazma mengambil berkas perceraian lalu menandatanganinya, yang dimana isi dari berkas tersebut adalah jika Nazma melapor kepada kepolisian maka Faruk akan ditangkap, hak asuh anak akan hilang, harta Faruk berpindah serta hidup Faruk dan juga karirnya tentunya akan hancur, sehingga Faruk membujuk keluarganya untuk tidak meninggalkannya. Namun semua itu telah terlambat karena Nazma tersadar dan akan berjuang untuk masa depan serta mimpi Insia agar tak bernasib sama sepertinya. Nazma pun meminjam handphone milik seorang nenek agar Insia dapat menghubungi Sakti Kumar, dan setelah tiba di stasiun televisi, Cintan ternyata juga telah berada di sana. Dan ketika mereka akan memasuki gedung, tim pengaman tidak mengizinkan mereka untuk masuk sehingga Sakti menarik ke atas penutup wajah Insia yang seketika membuat tim pengaman langsung mengenali Secret Superstar. Please welcome on stage. Tibalah pengumuman pemenang awards kategori terbaik di tahun ini, dan pemenangnya adalah Monali Thakur, sehingga Sakti mempertanyakan keputusan tersebut. Namun Insia tidak berkecil hati dengan tidak terpilihnya dirinya, dan ketika Monali Thakur berbicara di tahun sebelumnya ia memang merasa pantas menerima penghargaan, namun tidak pada tahun ini karena ia merasa ada satu penyanyi baru yang muncul dengan suara yang jauh melebihi kualitas suaranya, dan orang itu adalah Secret Superstar. Maka Monali meminta Secret Superstar untuk dapat berdiri bersamanya ke atas panggung. Secret Superstar? Go, go, go! Secret Superstar यहाँ पर है! ले ले अपनी विंडो से।
Di atas panggung Insia bercerita bahwa pada usianya yang ke-6 tahun, ibunya membelikan gitar dengan cara mengambil sisa uang kecil dari dompet ayahnya hingga cukup terkumpul untuk membeli gitar, dan pada beberapa bulan sebelumnya, sang ibu juga melakukan hal yang sama dengan menjual kalung pemberian almarhum kakeknya untuk membeli laptop, sehingga suaraku kini banyak didengar oleh orang. Dan ketika aku masih berada di dalam kandungan, ayahku berniat menggugurkan, namun ibuku tetap bertahan, yang membuat Nasma terkejut bahwa Insia telah mengetahui rahasia ini. Dan Insia mengungkap sebuah fakta bahwa setiap anak mempunyai mimpinya masing-masing, namun banyak orang tua tak membiarkan anak memilih mimpinya. Dan oleh sebab itulah Insia berterima kasih kepada ibunya yang telah memberikan kebebasan untuk bermimpi. Pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil pada film ini ialah setiap anak lahir dengan keunggulannya masing-masing, dan jika setiap anak diuji dengan satu cara saja, itu bukan pendidikan melainkan membunuh potensi mereka. Bayangkan jika kita kumpulkan monyet, sapi, kerbau, ayam, kambing, ikan, dan lainnya, lalu kita beri ujian siapa yang bisa memanjat pohon, maka dialah pemenangnya. Dan tentu saja monyetlah yang akan keluar menjadi pemenang, sementara yang lainnya kita cap bodoh, kita hina dengan kegagalannya masing-masing. Padahal yang jadi masalahnya bukan pada mereka, melainkan terletak pada alat ukur yang cacat karena orang dewasa tidak memahami perbedaan. Fakta itu sering terjadi di masa kini. Contoh, seorang anak sangat ahli melukis dan ia lemah pada bidang matematika. Banyak orang tua memaksa anak mereka untuk sempurna di bidang matematika dengan memberi les tambahan, tekanan mental, bahkan membandingkan dengan anak orang lain, sehingga bukannya bertambah bagus, malah membuat anak semakin tak mengerti karena ia menjalankan dengan paksaan, bahkan menghilangkan bakat dalam melukisnya. Seharusnya jika seorang anak buruk dalam matematika, bunuh saja matematikanya dan dukung penuh pada melukisnya. Di sekolah saja setiap mata pelajaran memiliki guru yang berbeda yang menandakan guru hanya ahli dalam satu bidang. Lantas mengapa anak kita disuruh ahli dalam semua bidang? Dan ini jelas sangat tidak adil. Kita telah hidup di dunia yang berbeda, generasi yang tak sama dengan anak kita. Maka berhentilah mendidik anak dengan ketakutan masa lalu, dan berhentilah menjadikan anak sebagai alat pembuktian ego dari orang tua. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Lail ayat 4 yang berbunyi, Inna sa'yakum lasatta, sesungguhnya usahamu benar-benar beraneka ragam. Ayat ini menerangkan bahwa dalam hidup, perbuatan, amal, dan sebagainya ditempuh dengan cara yang berbeda dan tidak selalu sama.